Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Antos Noraeka Putri, SIP MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Negara. Baiklah, saya Harpi Ibran Aldi dengan NIM 2204225. Di sini saya akan mempresentasikan barang publik atau public goods dan juga eksternalitas, yang mana video presentasi saya ini guna untuk memenuhi kebutuhan dari tugas keuangan negara. Nah, di sini kita dapat melihat apa itu barang publik. Ada 3 penjelasan tentang apa itu barang publik. Yang pertama, tidak dapat dikecuali. Maksudnya, barang publik adalah barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Contoh, tidak adanya tahapan-tahapan penetapan antara barang publik ini guna untuk individu, tidak. Di sini dapat dilihat bahwa barang publik itu diperuntukkan buat khalayak banyak orang, seperti namanya itu adalah tidak dapat dikecualikan. Yang kedua, itu tidak dapat dikurangi. Konsumsi barang publik oleh satu orang tidak akan mengurangi konsumsi orang lain, yang artinya semuanya merata dibagikan oleh pemerintah. Yang ketiga itu contoh barang publik. Nah, dalam penerangan jalan, pertahanan nasional, dan juga sistem pengaturan lalu lintas adalah beberapa contoh dari barang publik. Penerangan jalan itu sepertinya adanya pemerintah menerapkan adanya lampu setiap dari desa-desa, dimulai dari kota, desa, hingga setiap jalan itu diletakkan tiang-tiang lampu yang mana menerangi jalan-jalan untuk kita dapat lebih nyaman dan juga lebih merasakan kenyamanan dalam sebuah perjalanan. Yang kedua itu tentang pertahanan sosial nasional. Dapat kita lihat adanya polsek, polres di setiap kabupaten, ada polres di setiap kecamatan, ada polsek. Nah, Kapolda dan dimulai dari Kapolda sampai dari pusat dari pertahanan. Selanjutnya itu tentang eksternalitas, dampak dari kegiatan ekonomi. Eksternal positif atau dampak positif terjadi ketika aktivitas seorang memberikan manfaat tambahan kepada pihak lain tanpa adanya kompetensi. Contoh, investasi pada penelitian dan juga pengembangan yang tepat dalam peningkatan pengetahuan masyarakat. Eksternalitas negatif. Nah, terjadi ketika aktivitas seseorang menimbulkan biaya tambahan bagi pihak lain tanpa adanya kompensasi. Contoh, polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Nah, dari kedua dampak positif dan negatif itu, di sini ada peran pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan untuk mengoreksi eksternalitas seperti pajak, subsidi, dan juga regulasi dari dampak dari kegiatan ekonomi yang berdampak positif dan juga negatif tadi. Selanjutnya itu tentang efisiensi dan juga keadilan dalam barang publik. Nah, di sini ada efisiensi. Barang publik harus disediakan pada tingkat yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu keadilan. Distribusi biaya dan juga manfaat dari barang publik harus adil bagi seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam memastikan efisiensi dan juga keadilan dalam penyediaan barang publik. Nah, selanjutnya adalah kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik. Ada 4 aspek dari kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik. Yang pertama yaitu kebebasan berkendaraan. Nah, jalan raya yang tidak dikenali biaya akan menghasilkan kemacetan lalu lintas karena tidak ada insentif bagi pengguna untuk mengurangi penggunaan. Sehingga kita dapat pemerintah melakukan sebuah kebijakan seperti ada sepeda yang mana itu mengurangi polusi udara. Nah, selanjutnya itu tentang polusi udara. Emisi dari pabrik dan juga kendaraan bermotor yang tidak terkendali harus yang mana akan mencemari udara dan juga berdampak negatif pada kesehatan itu masyarakat sendiri. Yang ketiga itu pertahanan nasional. Jika pertahanan diserahkan kepada pasar,
individu dapat enggan membayar biaya pertahanan sehingga tingkat pertahanan akan di bawah optimal. Dan yang terakhir adalah pendidikan dasar, yang mana dasar mungkin menyediakan akses pendidikan dasar yang merata dan juga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah mengatasi dari kegagalan pasar. Nah, identifikasi, intervensi, dan juga keseimbangan evaluasi untuk mengidentifikasi jenis dan juga tingkat kegagalan pasar yang akan terjadi. Intervensi melakukan intervensi pemerintah yang sesuai seperti pajak, subsidi, atau regulasi. Selanjutnya adalah keseimbangan, yang mana mencapai keseimbangan antara efisiensi dan juga keadilan dalam penyediaan barang publik. Yang terakhir adalah evaluasi dalam dampak intervensi pemerintah dan juga penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya adalah tantangan dalam mengelola barang publik. Ada 3 tantangan dalam mengelola barang publik, yaitu yang pertama keterbatasan anggaran, yang kedua adalah konflik kepentingan, dan yang ketiga adalah insentif yang salah. Nah, keterbatasan anggaran. Pemerintah dapat memiliki keterbatasan sumber daya, yang mana untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah konflik kepentingan. Berbagai kelompok dalam masyarakat dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda terkait barang publik tadi. Selanjutnya adalah insentif yang salah. Sistem insentif yang tidak tepat dapat mendorong penyalahgunaan atau penggabungan barang publik. Nah, dalam pengelolaan barang publik tadi ada 3 tadi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi saya, yaitu barang publik, eksternalitas, dan juga peran pemerintah. Barang publik adalah barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali dan juga konsumsi oleh satu orang tidak akan mengurangi konsumsi orang lain. Selanjutnya adalah eksternalitas. Nah, dampak positif atau negatif dari kegiatan ekonomi yang mempengaruhi pihak lain tanpa adanya kompleksitas. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah, yang mana pemerintah memastikan efisiensi dan juga keadilan dalam penyediaan barang publik serta menyoroti eksternalitas melalui kebijakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi barang publik, public goods, dan eksternalitas. Kalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi